Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nisbi Sabani, SAG IPDI selaku dosen pengampu media pembelajaran baik dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 9 yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Model 4D, di mana jumlah anggotanya 3 orang, yaitu saya sendiri dengan nama Siska Anita, NIM 2012-1086. Teman saya di sebelah kiri, perkenalkan nama saya NIM 2012-1081. Lalu teman saya di sebelah kanan, nama Nurasia dengan NIM 2012-10263. Itulah jumlah anggota kelompok 9. Adapun poin-poin yang bakal kami bahas tentang pengembangan model 4D, yaitu yang pertama, pengertian media pembelajaran model 4D, yang kedua, tahapan-tahapan media pembelajaran model 4D, yang ketiga, tujuan dan manfaat media pembelajaran model 4D, yang keempat, kekurangan dan kelebihan media pembelajaran model 4D. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Rudinatul Munawaroh. Kepada saudari dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian pengembangan model 4D. Model pengembangan model 4D merupakan proses pengembangan instruksional dengan tahapan sederhana dan lebih terstruktur secara sistematis yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu pendefinisian, yang kedua perancangan, yang ketiga pengembangan, dan yang keempat penyebarluasan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Anita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rudinatul Munawaroh, tahapan-tahapan pengembangan media pembelajaran model 4D. Adapun tahapan itu, yang pertama defin atau pendefinisian, yaitu kita mendefinisikan atau merumuskan tujuan tertentu. Ada beberapa langkah yaitu analisis ujung depan, berarti kita mendefinisikan permasalahan-permasalahan di dalam pembelajaran. Analisis peserta didik, kita harus mengetahui kebutuhan mereka apa dan gaya pembelajaran mereka seperti apa. Yang selanjutnya analisis tugas, kita harus mengidentifikasikan keterampilan utama yang akan kita ajarkan. Selanjutnya analisis konsep, kita harus mengetahui konsep pokok yang akan kita ajarkan. Dan yang terakhir yaitu perumusan tujuan pembelajaran. Kita merangkum dari analisis konsep dan analisis tugas untuk dijadikan sebagai dasar merancang perencanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu desain atau perancangan. Berarti kita merancang bentuk dasar bahan ajar. Ada beberapa langkah dalam mendesain, yaitu menyusun teks kriteria. Berarti kita harus menyediakan tes yang dikembangkan sesuai dengan jenjang keterampilan kognitif. Selanjutnya yaitu kita pemilihan media, pemilihan format perancangan isi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu merancang yang akan kita kembangkan. Selanjutnya develop atau pengembangan. Di sini kita memodifikasi bahan ajar bentuk dasar. Adapun langkah-langkahnya yaitu validasi ahli, berfungsi untuk teknik mendapatkan saran agar peningkatan materi, dan uji coba pengembangan. Berarti kita menguji coba bahan ajar kita ini di lapangan untuk memperoleh masukan secara langsung atau respon. Selanjutnya yaitu disseminate atau penyebarluasan. Pada penyebarluasan ini kita mempromosikan pengembangan bahan ajar agar bisa diterima oleh pengguna. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Asia. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siska Anita, yaitu tujuan dan manfaat pengembangan model 4D. Tujuan pengembangan model 4D adalah mengenal karakter siswa, menulis tujuan pembelajaran, menganalisis konsep yang akan diajarkan,
menetapkan masalah dasar yang dihadapi dalam pembelajaran, mengetahui tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik, merevisi materi pembelajaran agar lebih efektif. Manfaat pengembangan model 4D, yaitu membantu siswa dalam pencapaian hasil belajar, memudahkan pendidik dalam proses mengajar, memudahkan siswa dalam memahami bahan ajar, mengetahui di mana letak ketidakberhasilan dalam proses belajar, memberikan proses pembelajaran yang sistematis, efektif, dan efisien. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran model 4D. Kelebihan pembelajaran model 4D yaitu 1. Lebih tepat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan perangkat pembelajaran bahan untuk mengembangkan sistem pembelajaran. 2. Uraiannya tampak lebih lengkap dan sistematis. 3. Dalam pengembangannya melibatkan penilaian ahli sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian saran masukan para ahli. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran 4D yaitu 1. Kekurangan model ini salah satunya adalah tidak ada kejelasan mana yang harus didahulukan antara analisis konsep dan analisis tugas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Siska Anita. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang pengembangan media pembelajaran model 4D. Selanjutnya kita akan mendiskusikan permasalahan ini di grup WA untuk sesi tanya jawabnya. Sekian presentasi, kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya perwakilan dari kelompok 9, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.